Berarti Pak Anies juga ada kontribusi untuk membangun relawannya Pak Jokowi dong? Oh iya, iya, sangat. Kurang apa lagi sih dekatnya Pak Anies dengan Pak Jokowi? Kalau Anda lihat dari jubir, ya kan, mungkin di KSP mungkin dia sudah masuk, kok sampai ditinggalin gitu loh. Nah, sebaya apa sih Mas Anies ini sampai ditakutkan begitu oleh sosok seorang Jokowi ini? Apa nih sih? Tentu kan gini, kalau mau ngebangun dinasti, ya kalau dengan perubahan sulit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang. Bersama kita kali ini di podcast Pejuang. Kali ini dengan saya Hamzah Jaja atau Hamzah Mulahela. Kita akan bicarakan sekarang kali ini dengan topik dinamika politik saat ini. Bersama kawan saya dari narasumber kita, Pak Chosin Amrullah. Siap. Sampai nggak tahu beliau ini nih, Pak Chosin Amrullah nih. Nah, Pak Chosin ini kalau boleh saya ke belakang sedikit, Anda adalah lulusan dari Gajah Mada ya Pak ya? Betul. Dari Gajah Mada ngambil Marine ya? Marine Science ya. Marine Science, terus Anda melanjutkan lagi di S2-nya di Ohio University di USA ya. USA untuk majornya Pak? International Studies. International Studies. Nah, dan saat ini bercimpung di dunia politik. Siapa nih Pak? Kenapa Anda bisa memutuskan sekarang ini kok berkecimpung di dunia politik? Well, panjang sebenarnya, tapi sebenarnya dari kecil memang sudah punya interest ya politik karena keluarga dulu orang tua saya juga sering ngajak tuh kalau ada pertemuan-pertemuan, bahkan dulu mungkin zaman itu ada kampanye gitu ya. Itu bahkan sampai sekarang ibu saya juga masih aktif. Selain orang tua Anda juga aktivis juga apa? Iya, orang tua saya level kampung. Level kampung. Tapi anaknya udah level global ini. Jadi ya akhirnya kemudian ketika saya kuliah juga masuk di HMI dan jadi ketua PBHMI waktu itu. HMI ya gitu ya. Nah, otomatis kalau jadi ketua PBHMI ya kita harus tahu politik, harus menjangkau semua, Pak. Harus menjangkau. Nah, semua. kalau udah di HMI berarti kan kita tahu juga Pak JK juga lulusan dari HMI. Betul. Pak Anies juga, HMI juga, ya kan semua. Ya. Ini latar belakang dari mana nih Bapak kok bisa cemplung nih dunia politik saat ini nih? Karena lagi. Iya. Nah, saya sering sekali bertemu dengan Anda nih. Iya, jadi gini, saya itu sepulang dari Amerika itu bekerja di sebuah lembaga yang dilalah di lembaga itu atasan saya Mas Anies. Lalu kemudian akhirnya berinteraksi ya. Tapi sebelum itu saya juga pernah bekerja menjadi tenaga ahli di DPR RI, which is juga ngurusin politik juga ya. Yeah. Itu lalu juga ketika merintis Indonesia Mengajar saya juga sudah membantu beliau sehingga interaksi tersebutlah yang kemudian akhirnya ketika Mas Anies masuk politik saya juga masuk politik juga membantu sebenarnya banyak membantu ya. Nah kalau ini saya boleh tahu nih berarti kan Anda sekarang ini banyak mengikuti jejak dari Pak Anies dan Pak Anies juga boleh dibilang mentor Anda juga kan? Siap. Seberapa dekat sih Anda lihat Pak Anies ini sosok ini Pak? Dan kita kan kadang-kadang anak muda juga pengen tahu nih, mereka kan sekarang ini Pak Anies ini udah menjadi idola, bukan hanya kaum emak-emak atau kaum orang tua, sampai sekarang orang malah manggil dia jadi Abah nih. Betul. Jadi Abah Anies. Nah mungkin Mas Chosin bisa ceritakan sedikit kenapa sampai Pak Anies ini sekarang menjadi idola banget. Apa karena dari kesantunan beliau, atau karena wibawa dia, atau juga knowledge ilmu yang dia punya? Iya. Nah, menurut saya apa yang ditempuh oleh Mas Anies dalam politik itu juga banyak hal-hal yang baru. Beliau banyak menawarkan kebaruan-kebaruan ya.
Misalnya begini, kalau secara konvensional orang itu ketika masuk politik biasanya ya ada di partai, ya kan, atau ormas apa kan. Mas Anies tidak punya itu semua. Ya, tidak berkecimpung ya. Nah, tetapi dia tetap dicalonkan oleh para partai politik itu, kan begitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau yang konvensional, kalau ngebangun konstituensi, biasanya melalui organisasi yang terstruktur. Ya kan, misalnya punya ormas apa, lalu ada pusat, wilayah, sampai daerah, kan gitu. Nah, Mas Anies itu polanya berbeda. Yang beliau kembangkan itu adalah pola unstructured, jadi movement. Dan sesungguhnya istilah relawan-relawan politik itu pertama kali muncul dan mulai rame itu adalah ya era ketika waktu dulu Mas Anies awal masuk politik 2013. Ketika ikut konvensi Demokrat, Pak ya? Partai Demokrat. Disitulah mulai muncul, beliau memperkenalkan istilah kerelawanan dalam politik. Karena begini, kalau di sektor yang lain ada kerelawanan, misalnya orang relawanan sosial, kerelawanan pendidikan. Sebelumnya beliau kan juga sudah ngebangun kerelawanan di pendidikan juga dengan bisa mengajar ya. Kerelawanan lingkungan. Nah, kenapa di politik tidak ada? Nah, saat itulah beliau memperkenalkan dengan membentuk gerakan turun tangan waktu itu yang konsep dasarnya adalah kerelawanan. Nah, dengan kerelawanan itu artinya apa? Orang masuk politik atau ngedorong orang untuk running for political office itu based on gagasan, kesukarelaan, inisiatif dari dalam hati ya, bukan karena transaksional. Nah, dan nyatanya setelah sekian tahun ya berkecimpung, awalnya jadi tim sukses ya jubirnya Pak Jokowi dulu ya 2014, kemudian akhirnya jadi menteri, jadi governor, dan akhirnya running untuk pilpres kemarin. Nah, itu pola yang beliau pakai itu adalah pola-pola kerelawanan itu begitu. Jadi volunteerisme dan kita. Berarti Pak Anies juga ada kontribusi untuk membangun relawannya Pak Jokowi dong? Oh iya, sangat. Sangat ya? Sangat. Saya juga waktu itu ikut, jadi tahu persis dan karena terlibat. Jelas itu ya. Jadi banyak membantu untuk memenangkan Pak Jokowi pada itu melalui relawan-relawan yang dibentuk oleh Pak Anies sendiri ya. Jadi sebenarnya gini, beliau itu menggali nilai-nilai yang dimiliki oleh para founding fathers kita ketika waktu itu awal-awal membawa Indonesia ke kemerdekaan. Itu kan polanya kan volunteerisme. Karena waktu itu nggak ada tuh orang itu kan mereka masuk politik, berdiplomasi tuh melawan hegemoni kolonialisme. Dia kan masuk politik juga, tetapi bukan karena tawaran-tawaran misalnya mau jadi kaya, tawaran-tawaran mau misalnya posisi, enggak, tapi memang karena ingin mengangkat harkat martabat bangsanya supaya setara dengan bangsa-bangsa lain, dengan kata lain merdeka itu. Nah, semangat inilah yang kemudian semangat volunteer relawan. Jadi yang kita sebut dengan pahlawan itu sebenarnya ya relawan. Jadi relawan itu betul. Iya, karena kan gini, mereka nggak mungkin ngapain saya pahlawan, nggak dong. Yang nyebut kita pahlawan kepada misalnya Sudirman atau mungkin Agus Salim apa yang lain-lain itu kan kita. Tapi mereka selalu menyebut dirinya itu sebagai relawan. Jadi secara kasar ini nggak mungkin seorang jadi capres atau jadi cagup pun tanpa relawan, nggak mungkin jalan, ya kan? Sekarang karena relawan itu yang gerak ke akar bawahnya kan. Nah, sekarang ada penyempitan makna, ada distorsi, Pak Bib. Ada distorsinya gini, Bib. Jadi sekarang semua supporter politik disebutnya relawan. Padahal mereka dibayar. Nah, saya mau tanya nih. Di sini kan kalau kita ngomong relawan itu kan arti rela itu kan rela, ya kan? Tapi yang terjadi sekarang ini relawan ini udah nggak ada yang relawan yang bener, malah dibayar. Jadi rela dibayar sekarang ini. Rela dibayar, rela karena dibayar. Rela dibayar sekarang. Betul. Nah, yang Anda lihat sekarang ini, saya lihat ini malah animonya lebih besar banget yang rela dibayar ini. Jadi kan? Sekarang itu sebenarnya nggak peduli dengan itu, yang capresnya itu mungkin melawan dari hatinya dia sendiri ya. Betul. Yang penting uang itu. Makanya istilahnya sebenarnya harusnya yang tepat bukan relawan, bayaran.
bayaran. Harusnya Setuju bayaran istilahnya, Bib. Tuh, setuju sekali saya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, Mas Cosin sekarang ini kan, kurang apa lagi sih dekatnya Pak Anies dengan apa namanya Pak Jokowi? Kalau Anda lihat dari jubir, ya kan, mungkin di KSP mungkin dia sudah masuk, terus menjadi menteri, ya kan. Apalagi dia ini adalah orang yang bikin naskah-naskah pidatonya Pak Jokowi pada waktu itu, ya kan. Kok sampai ditinggalin gitu loh. Nah, saya ini kan publik juga perlu tahu juga kenapa. Iya. Kita gini loh, saya sekarang kalau saya sebagai pemimpin, saya punya anak buah saya ini cerdas, ya, anak buah saya ini pinter, ya. Saya bertahanin dong. Otomatis kerjaan saya bisa dilaksanakan oleh anak buah saya. Tapi kok dijadikan kompetitor sendiri sama presidennya? Padahal kan jauh itu. Menurut Anda gimana nih? Anda kan juga sebagai staf seperti itu, staf Menteri Pendidikan. Jadi memang saya juga kaget waktu itu ya, ketika reshuffle itu nggak ada tanda-tanda mau direshuffle juga, sangat dadakan. Nah, tapi kan begini, catatannya adalah yang sebenarnya yang dibuang itu tidak dalam tanda kutip ya, bukan hanya Mas Anies waktu itu, banyak. Jadi pada waktu itu sebenarnya memang setelah sekian fase menjadi presiden, Pak Jokowi itu banyak membuang orang-orang yang tadinya itu membantu beliau dengan background aktivis. Dan kemudian masuklah gerbong-gerbong baru. Ya. Yang sebenarnya barangkali ketika kampanye nggak terlalu, tapi mereka mungkin bawa modal, bawa apa, kan begitu. Jadi Mas Anies hanya salah satu, tetapi memang saya lihat pada paruh fase pertama dari presidensial Pak Jokowi itu beliau sudah mulai meninggalkan para aktivis, sehingga makanya ada kelihatan sekali kebijakan-kebijakan juga berubah. Apa mungkin membayangkan buat dirinya dia juga untuk pencalonan berikutnya? Nah, itu terjawabnya juga sekarang, Bib. Ketika ternyata anak-anaknya juga mulai ditata di posisi-posisi, artinya sudah ada rancangan. Nah, itu segmen berikutnya kita ngomong gitu. Nggak mau ada kompetitor lain kan, gitu ya. Nah, saya juga lihat di situ yang tadi saya bilang tadi itu orang cerdas, ya, orang yang pintar, ya, boleh dikatakan banyak membantu dia, kok disingkirin, ya kan? Itu juga kan jadi tanda tanya sama orang-orang yang sampai sekarang belum terjawabkan. Makanya sepanjang pengalaman saya nggak pernah ada momen yang misalnya terjadi perselisihan atau Mas Anies mendebat melawan, nggak pernah. Nah, aku yang pengalaman saya ngikutin dari perkembangan dari Pilpres dari zaman ke zaman ya, belum ada tuh reshuffle Menteri Pendidikan. Hanya saat itu ya. Iya. Yang ada itu pasti ekonomi, Pak. Iya. Ya, atau hukum. Ini pendidikan ini apalagi latar belakangnya Pak Anies kita sudah tahu dia rektor. Dan prestasi waktu itu di publik ya sebagai Menteri Pendidikan itu bagus banget waktu, karena kebijakan-kebijakannya itu bagus waktu itu. Jadi di reshuffle itu dalam posisi di mana orang itu sangat suka dengan menterinya. Iya. Makanya waktu itu kan ramai juga. Iya. Emang begini Pak, ya sekarang kita ngomong figur. Ya siapa sih orang yang nggak suka Pak Anies, Pak? Kita nggak usah bohong lah gitu lah. Dari figur, dari penampilan, dari akhlak. Karena orang lihat orang itu dari akhlak. Betul. Ya. Biar gimana pun juga orang itu dari akhlak. Nah sekarang saya mau ngomong ke depan nih Pak. Nih sekarang ini kan kita nih dalam tahapan sekarang Pak Anies dari 01 dan 03 ini sekarang udah dikalahkan oleh 02 nih. Iya. Ceritanya begitu nih sekarang nih kan. Dikalahkan ya. Dikalahkan. Karena diatur supaya kalah kan. Nah, mulai keluar nih. Kita mulai mancing kan. Jadi dikalahkan. Nah, saya ikut juga pada waktu itu. Mungkin Pak Cosin juga ngeliat saya juga ikut berinteraksi dengan Pak Anies, ketemu dengan pendukungnya di daerah-daerah. Itu antusiasnya kan, waduh Pak, luar biasa. Dan mereka datang itu dari hati Pak, bukan bayaran. Saya Pak Anies kan juga ngomong dalam pidatonya kan, kamu datang ke sini ini dibayar apa tidak? Dibayar apa tidak? Iya. Bahkan banyak yang ngasih malah ngasih. Bahkan yang ngasih, yang buka posko segala macam, ya kan. Nah sekarang ini yang Anda ngomongkan tuh dikalahkan dengan masuknya, ya kan, dari putra dari presiden. Pengalaman saya ngikutin
perkembangan sejarah presiden, belum ada nih saya lihat ya presiden yang menjabat aktif ya mengajukan anaknya untuk maju. Ya baru kali ini saya lihat. Betul. Ya baru kali ini ya. Set. Beda kalau di Filipina tuh emang ya Filipina cuma sekali kan presiden Pak. Pemilihan cuma sekali 6 tahun sekali. Kalau di sini kan 2 kali Pak. Betul. Ya kan? Jadi ada ketakutan gitu Pak. Apa yang membuat dia takut untuk memasukkan sampai anaknya ikut kontestasi Pak? Sebenarnya indikasi-indikasi itu kan sudah ada di periode kedua ketika awalnya waktu itu naruh menantunya, ya kan, anaknya jadi wali kota itu udah mulai itu. Mulai terasa tuh Pak. Mulai terasa akan ini arahnya memang akan bangun dinasti kan. Dinasti. Gitu. Jadi memang sesungguhnya saya sendiri juga takut kalau nanti di Indonesia ini tidak banyak lagi orang-orang yang berani kritis, ya karena takut tentang betul sekali, ekonominya, takut keamanan. Undang-undang ITE ini akhirnya ini kekuatan dinasti ini akan semakin menguat. Ya, betul. Akhirnya kita menjadi negara kerajaan. Iya, betul. Negara kerajaan itu bahaya sekali. Sangat bahaya, betul. Saya setuju banget. Dan banyak juga orang yang jadi nggak, yang mungkin dulu pendukungnya Pak Jokowi mungkin juga nggak jadi empati juga, simpatiknya jadi hilang gara-gara dia menjagokan putranya sendiri. Iya. Ya, dengan cara yang ngotak-atik aturan kan. Nah, ngotak-atik aturan itu juga kita sudah tahu aturan itu umur 40 tahun. Iya, dirubah ya. Dan juga kita tahu di MK juga pamannya atau iparnya di Pak Jokowi sendiri. Betul. Jadi saya kalau boleh saya bilang di sini ya, pemilu yang pernah saya ikutin selama umur saya ini yang benar-benar amburadul Pak. Jorok permainannya. Paling jorok ya. Paling jorok kalau saya boleh ngomong menjijikan. Menghabiskan berapa untuk bayangkan menghabiskan 500 triliun untuk seorang Anies Baswedan. Iya. Itu baru bansos loh. Oh, baru bansos kan? Iya dong. Kan belum yang melalui sumber-sumber lain. Sumber-sumber misalnya BUMN. Oh, sumber-sumber misalnya pengerahan aparatus negara. Kan mereka pasti ada spendingnya juga dong. Pasti. Nah, itu kan nggak kedetek. Belum, bahkan ini saya baru 2 hari yang lalu dapat WA dari seorang kolega di luar Jawa pakai Basnas. Ya ampun, itu bantuan zakat kan Pak? Bantuan zakat dipakai. Jadi seperti bansos, dibikin kayak bansos gitu, di waktunya dideketin, lalu kemudian dibuat seakan-akan ada pembagian sembako gitu ya, pakai dana zakat. Jadi saya ini saya mau tanya nih Mas Dosis, sebaya apa sih Mas Anies ini sampai ditakutkan begitu oleh sosok seorang Jokowi ini? Apa nih sih? Karena menurut saya memang begini, kalau Mas Anies itu paling mudah lihat orang itu adalah dari track record ya. Nah, Mas Anies ini kan tidak mudah tergoda ya dengan hal-hal yang misalnya tawaran-tawaran material begitu ya. Kalau beliau mudah tergoda begitu ketika jadi gubernur DKI ya, ketika jadi gubernur DKI itu kan pemerintah daerah yang paling sering didatengin KPK itu kan waktu itu ketika Mas Anies jadi gubernur itu pasti udah kena dong kan begitu ya. Pasti. Saya juga ngelihat kalau waktu Mas Anies jadi gubernur juga saya rasa satu-satunya gubernur yang ada yang dimusuhi oleh kabinetnya sendiri. Jadi semua ruang lingkupnya itu benar-benar kebijakannya dia itu tidak disukai. Betul. Sama pemerintah pusat. Mungkin, betul ya? Mungkin ya ada ketakutan. Wah nanti bisnis saya, wah nanti. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Loh, kan presiden nggak boleh berbisnis ini. Iya. Dan sebenarnya Mas Anies juga tidak ada masalah dengan bisnis. Kan beliau punya prinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul. Nah, jadi beliau itu pengennya semua orang itu maju bareng-bareng kan gitu. Jangan kemudian yang besar menindas yang kecil, kan begitu. Tapi bukan berarti juga belum pengen mengecilkan yang besar. Nah, tetapi mungkin ditangkapnya ini isunya itu kan isu, wah nanti begini-begini dan sebagainya kan. Itu selalu kan dihembus-hembuskan kan begitu ya. Nah, persepsi-persepsi itu yang akhirnya menurut saya akhirnya kelompok-kelompok yang akan mengcounter Mas Anies ini akhirnya bisa memanipulasi isu dan kemudian akhirnya membuat mereka bergabung. Nah, kalau di sini kita lihat kan juga dari presiden sendiri kan, dia kan nggak mungkin sendiri Pak. Oh iya. Ya kan, dia gimana caranya supaya ini nggak bisa lolos.
Saya setuju dengan omongan Anda itu Anies bukan kalah tapi dikalahkan, ya kan? Berarti kan dia menggait gerbong untuk menjatuhkan nih, untuk mengalahkan Pak Anies nih, Pak ya. Sedahsyat kayak gitu Pak ya, Pak Anies ya. Ya. Kalau saya lihat dengan dia punya garis perubahan apa? Gerakan perubahan Pak ya. Kan gerakan perubahan juga kan bagus. Kalau perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih layak kan. Kenapa mereka sangat takut? Apa proyeknya bakal digagalkan? Enggak juga kan pasti? Ya tentu kan gini, kalau mau ngebangun dinasti, ya kalau dengan perubahan sulit dong. Ya. Kan Mas Anies sangat apa meyakini demokrasi. Iya betul. Iya kan? Emang kalau dinasti saya juga nggak setuju, namanya dinasti itu juga. Iya. Kita dalam pemerintahannya Pak Harto selama 32 tahun, di akhir jabatannya dia baru taruh anaknya menjadi Menteri Sosial. Iya. Di akhir. Di akhir. Ya. Itu ya, pun posisi Menteri Sosial. Menteri Sosial ya, di akhir ya. Nah ini yang baru menjabat aktif sudah memikirkan anaknya untuk jadi presiden. Betul. Itu kan Wapres cuma tameng doang kalau bagi saya. Iya. Iya. Tujuannya RI 1 kan, tujuannya Pak? RI 1. Kan nggak mungkin bisa kita melanggengkan kan lah, begitu. Kita. Dan sekarang kan kabarnya juga yang cucunya, yang mantunya apa mau di mantu yang perempuannya, anak yang kecil udah disiapin. Ya ini sebetulnya ini negara apa rumah tangga Jokowi sih yang kita bicarakan sekarang. Iya. Begini Bib. Jadi saya ngerasain karena saya 2014 itu kan juga ikut ngebantu ya Pak Jokowi. Jadi waktu itu kita betapa zaman 2014 kita itu bangga. Waktu itu Jokowi melawan Prabowo, bangga mendorong Jokowi. Kenapa? Ini loh demokrasi kita itu bisa mendorong orang yang nobody. Yeah. Waktu itu Pak Jokowi nobody. Bukan siapa-siapa dari kampung gitu ya, bisa menjadi the number one di negeri ini. Itu apa? Karena demokrasi. Kita bukan orang bangsa yang feodal, kerajaan yang orang bawah tidak bisa naik. Nah, tapi cilakanya setelah orang yang nobody ini naik, berkuasa sebentar, lalu kemudian merasa menikmati kekuasaan itu, yang akhirnya kemudian pingin terus-menerus. Iya. Takut tapi kan mesti kan dia meninggalkan legacy itu yang baik. Iya. Kan mesti kan jadi manis, orang juga mengingat dia tuh sosok sebagai presiden yang dikenang sekarang. Betul. Bukan sosok presiden yang bakal dibenci gitu loh Pak, ya kan? Betul, tepat sekali. Nah, ini kan untuk nyambung sekarang ini kan Pak, ini kan kalau nggak salah proses sekarang dari 01 dan 03 udah mengajukan gugatan ke MK. MK, betul. Ya. Menurut Mas Sosin nih, yang orang yang terdekat dari Mas Anies ini, seberapa kuat sih Pak? Tentu kita yang pertama nggak boleh putus harapan, ya. Kemudian kita karena percaya demokrasi, kita harus mengikuti mekanisme yang diatur berdasar konstitusi untuk melawan kan begitu ya. Nah, cara-cara kekerasan kan tidak dibenarkan. Makanya mengajukan gugatan ke MK ini adalah salah satu cara yang legal konstitusional untuk melawan gitu. Jadi kita nggak boleh tinggal diam. Meskipun mungkin orang akan mengatakan peluangnya kecil, kan di situ ada pamannya, di situ gitu ya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Tapi kemarin saya lihat kemarin di TV bahwa pamannya tidak diikut sertakan dalam. Nah, itu kan pamannya tidak ikut. Nah, jadi tetap ada peluang walaupun kecil, dan minimal walaupun peluangnya kecil, tapi minimal itu dicatat. Ada dalam lembaran negara nanti argumentasi kita ya. Tim hukum kita kan sudah ngumpulin bukti yang sebegitu banyak. Bagus, dari satunya semua lengkap semua Pak. Dengan saksi-saksi juga ada Pak ya. Betul. Dan kan bayangkan ya, dulu kan ketika Soekarno diadili di Landrat Belanda waktu itu, ya akhirnya kemudian dipenjara. Waktu itu kan Soekarno bikin pledoi yang tebel gitu ya, yang akhirnya kita baca sekarang gitu ya, pembelaan dia gitu ya, yang kemudian merasa terlolimi dan kemudian dia mengetengahkan gagasan-gagasannya di situ kan begitu. Tapi kalau kita bayangkan situasi ketika itu Soekarno ditangkap Belanda dan mau dipenjarakan, emang ada harapan dia untuk bebas kan nggak? Iya. Kecil lah. Kecil. Tapi dia nggak putus asa. Dia tetap menulis pledoi yang tebal itu. Dan kemudian berpikirnya jangka panjang. Oke, kalaulah saya sekarang di penjara, tapi pledoi ini, pembelaan saya ini akan dibaca oleh generasi penerus saya 10, 20, bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang. Dan itu akan menjadi
catatan sejarah yang kemudian selalu dibaca oleh anak bangsa ini. Betul, betul. Untuk terus tetap berjuang bahwa kita harus merdeka, kan begitu. Betul, betul. Endingnya memang Soekarno di penjara, tapi pleidoynya ini abadi. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Paslon 03 sekarang, ya, dengan gugatan itu menurut saya adalah at least itu menjadi bukti yang nanti catatan-catatan itu akan menjadi sejarah. Barangkali 10-20 tahun lagi itu akan baru kerasa manfaatnya, bahwa ada fase ya, ketika pemilu tahun 2024, ketika pemilunya waktu itu yang kami bilang tadi apa? Jorok, brutal. Iya, brutal banget. Maka catatan kebrutalannya lah ini kan begitu. Nah, ini saya juga mau tanya juga nih Pak, kalau Anda begitu ngomong catatan brutal itu ada di MK apa di hak angket? Mungkin Mas Cosim bisa jelaskan nih, apa bedanya gugatan kita nanti di hak angket dan di MK, Pak? Iya. Sebenarnya pembedanya begini, kalau MK itu kan jalur jadi di kita itu kan ada trias politika nih kan ya. Jadi ada DPR, ada legislatif, eksekutif, yudikatif kan gitu. Nah, MK ini kan yudikatif. Dia jalur yang memang hukum kan gitu. Yang itu sudah diatur melalui aturan-aturan hukum kita, ada proses pengadilan di situ kan begitu. Nah, ada satu lagi jalur politik kan begitu, yaitu angket. Jadi beda, angket ini jalurnya adalah politik. Nah, kalau jalur hukum itu kan logikanya harus logika hukum. Jadi harus ada argumentasi yang kuat, pasal-pasal pendukung dan seterusnya lah begitu. Tapi kalau jalur politik itu kan beda. Bisa jadi nggak masuk akal, tetapi yang mendukung banyak tetap aja jalan kan begitu ya. Bisa jadi mungkin seakan-akan sulit, tapi yang mendukung banyak ya. Jadi yang berfungsi adalah jumlah suara kan. Itu bisa berjalan berbarengan ya. Angket jalan sendiri, MK jalan sendiri. Dan juga wilayahnya kan berbeda juga. Kalau angket ini kan partai kan. Bisa tuh partai yang kemarin mendukung 02 bergabung di angket bisa. Bisa itu. Iya, ikut tanda tangan. Ikut tanda tangan bisa ya. Iya. Lah, sekarang gini. Sebenarnya apakah partai yang mendukung 02 kemarin semua diuntungkan? Enggak. Banyak partai itu yang sebenarnya dirugikan. Nah, tuh dengerin tuh. Dirugikan. Apalagi ini ada isu-isu nih. Pak Jokowi mau ambil alih sebuah partai besar, sehingga partainya itu kabarnya nih di markup, sehingga suaranya jadi tinggi. Nah, partai-partai yang merasa dirugikan, kan betul. Ada partai yang merosot itu, itu bisa bergabung di angket. Dan bisa tuh ya. Iya, dan kemudian memang bidikannya beda. Kalau angket ini kan berarti kalau gini bidikannya Pak, ke presiden. Kalau angket itu berarti penyelenggara bisa dipanggil dong Pak? KPU dan Bawaslu dan nanti semuanya. Dia pasti diundang untuk ini kan. Diundang semua, termasuk Mendagri semua pasti kan. Iya, pasti ditanyain kan. Itu, kan itu haknya DPR untuk manggil mereka kan begitu. Begitu. Jadi ya pasti ditanyain begitu. Nah, tinggal nanti kan bedanya kan gitu. Gini, kalau di angket ini berarti ujungnya itu adalah voting lagi. Gede-gedean suara kan? Oh, itu lari gitu iya, lagi. Kan? Itu bisa suara. Terjadi masuk angin nggak tuh Pak? Permainan uang bisa? Ya bisa jadi. Artinya begini, bagi partai yang mengajukan angket bisa jadi juga meningkatin bargaining juga, iya kan? Iya. Bargaining terhadap kubu yang berkuasa kan? Iya, lo berani berapa nih? Kan gitu. Iya, bisa jadi begitu juga. Itu jangan sampai terjadi lah. Karena saya pengen tuh dari partai-partai besar tuh sekarang mikirin untuk rakyat, untuk negara lah, ya kan? Betul. Berkorban lah. Emang kalau umpamanya ada oknum atau anggotanya dia yang nakal, ya diproses hukum. Tapi paling nggak seorang dari PDI, dari Ibu Mega juga itu juga umur kita nggak ada yang tahu Pak sekarang. Apa sih kita harus perbuat sekarang? Ya untuk negara. Jadi mau nggak mau harus pasrah lah. Kita lawan gitu loh. Betul. Ini kalau misalnya gabungan antara partai yang mendukung 01 dengan partai yang mendukung 03 bergabung aja itu udah mayoritas sebenarnya kan begitu. Amin. Dan khususnya bagi partai-partai yang kemarin mendukung Amin ya,
Itu kan sebenarnya mereka itu juga sangat diuntungkan oleh kotel efeknya Amin ini. Betul. Semua partai itu jumlah Ada kontribusinya. iya, jumlah Naik, signifikan begitu gara-gara Termasuk mereka Nasdem ngusung juga naik. Nasdem, PKB, PKS semuanya naik. Kan gitu ya. Jadi artinya apa? Mereka itu tidak salah mendukung 01 gitu, dan berada di jalur ini ya, jalur perubahan itu sudah benar. Dan satu lagi, nanti seandainya PDIP itu bergabung, dan saya kira akan gabung ya, itu kekuatan jadi besar. Amin, Dan amin. kemudian ini kalau bisa jadi kekuatan oposisi. Bagus. Karena dalam demokrasi yang sehat itu harus ada oposisi yang kuat. Itu tadi kekuatan Itu yang, saya. saya kan teman Pak Anies tuh. Iya. Oposisi itu adalah kedudukan yang terhormat. ya kan? Terhormat. Jangan khawatir kok. Kita nggak berada di pemerintahan itu masih hidup, masih bisa bernapas. Masih bernapas, Pak. Iya, Ya. masih terhormat. Gitu. Nah, ini sekarang ini kan, kalau nggak salah nih saya dengar nih kan, pengennya ini ke MK ini kan untuk mendiskualifikasi nih Pak. Dari Wapres. Ya, bener nggak tuh Pak? Ya itu nanti itu lebih detailnya tim hukum. Tim hukum gitu ya. Tim hukum mereka lebih paham ya soal gugatan-gugatan, tuntutan-tuntutan itu, karena masing-masing. Emang ada ruang untuk itu sih, jelas Iya. tuh kan, ruang itu jelas, itu udah banyak melanggar dan segala macam. Iya, masing-masing tuntutan itu pasti ada argumentasi hukum yang kuat. Dan saya lihat mereka timnya besar, banyak begitu ya. Nah, itulah pembicaraan saya dengar Mas Cosin, lulusan dari Gajah Mada sama dengan Pak Anies, dan penasihatnya Pak Anies juga, staf ahlinya Pak Anies juga. Jadi kita sudah dengar semua penjelasannya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Pejuang bukan, hadapi.